Shalom Bapak Ibu, kami atas nama Majelis Jemaat Pare mengucapkan selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk mengawali ibadah di pagi yang indah ini, mari kita memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 15, kita pujikan bait yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menyiapkan hati. Kita masuk ke dalam peribadahan dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada hari ini kami lakukan dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita bersama-sama mendasari peribadahan kita pada pagi hari ini dengan nats yang terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 yang demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita bersama-sama respon dasar peribadahan kita pada pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 246 bait yang ketiga, ya Allah yang Maha Tinggi. bagaikan api. api, memurnikan, 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 memurni
mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Ibu bapak saudara yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan perkenankan kita untuk datang ke hadirat-Nya. Dan juga pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang tak luput dari dosa. Kehidupan dalam dosa yang kita jalani, mari kita bersama-sama akui di dalam hadirat Tuhan melalui doa. Terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih diperkenankan untuk berdoa secara pribadi. Kemudian selanjutnya akan dihantarkan untuk doa pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama berdoa. Hamba-Mu mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah senantiasa memberkati hamba-Mu dalam keberadaan hamba-Mu sebagai manusia yang berdoa, yang berdosa. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Tuhanlah Allah yang setia. Hamba-Mu menyerahkan seluruh hidup kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber hidup kami. Segala keberadaan kami, segala dosa kami akui pada saat ini di hadapan Tuhan. Hamba menyadari ya Tuhan bahwa diri kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik terhadap keluarga kami, baik terhadap sesama kami. Tuhan yang Maha Pengampun, kiranya Tuhan sudi untuk mengampuni dosa-dosa kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang sanggup melayakkan hamba-Mu untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami serahkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan Engkau satu-satunya yang mampu menebus dosa-dosa kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kepada setiap pribadi yang bersedia untuk mengakui segala dosa dan kesalahannya kepada Tuhan, disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam 2 Tesalonika ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-16 yang demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Mari kita bersama-sama respon berita anugerah pada pagi hari ini dengan kita kembali mujikan Kidung Jemaat nomor 40. Ajaib benar anugerah, kita pujikan bait yang pertama.
Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, para kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk memaknai kasih setia Tuhan dalam hidup kita melalui firman yang akan disampaikan. Namun sebelumnya kita akan mohon terang dari Tuhan, kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jika pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan saudara kami. Bapa, pada saat ini kami akan bersama-sama untuk membaca, untuk mendengarkan, merenungkan, terlebih-lebih kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguasai ruangan ini, terlebih-lebih menguasai ruangan hati kami. Kami juga berdoa untuk Saudara Vikar Hizkia Yuda Pradana yang akan menjabarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman yang akan disampaikan itu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Doa permohonan ini Tuhan kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang selalu hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pelajari diambil dari Lukas 5. Injil Lukas pasal kelima, ayatnya yang pertama sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita akan bersama-sama merespon menyambut firman Tuhan dengan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 53.
Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa bersedia untuk belajar, membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Segar bugar pagi ini. Puji Tuhan. Nggih, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membayangkan yang namanya laut atau pantai. Berhubung ini masa pandemi, jadi untuk jalan-jalan kok rasanya masih susah, jadi kita membayangkan terlebih dahulu nggih. Laut dan pantai. Kalau semisal Bapak Ibu bayangkan antara di tengah laut dan bibir pantai ini ataupun juga bagian laut yang masih dangkal begitu, kira-kira bagian mana yang lebih ramai? Pantai atau tengah laut? Pantai. Karena biasanya kalau di pantai itu untuk menikmati keindahan, untuk menikmati lukisan Tuhan, itu biasanya tidak memerlukan usaha yang besar. Tapi sebelumnya ngapunten, ini sudah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah ke pantai nggih sedaya? Wonten ingkang dereng? Nggih, kalau misal pantai bisa kita temui di mana saja, bisa kita lihat di mana saja. Kalau di zaman sekarang ada yang namanya TV, ada yang namanya HP. Pun kalau semisal karena masa pandemi ini kita masih terbatas untuk jalan-jalan, artinya kadang teknologi ini bisa membantu kita untuk sejenak refreshing secara virtual. Pantai biasanya untuk menikmati tidak perlu usaha besar. Artinya terkadang hanya duduk-duduk saja, terus kemudian bersantai, itu bisa menikmati yang namanya pantai. Tetapi kalau di tengah laut, untuk menikmatinya memerlukan usaha yang cukup besar. Yang pertama yang pertama pasti kita harus sewa perahu atau mungkin kapal. Yang kedua, bagi orang-orang tertentu yang menggemari hal ini, mungkin akan jadi suatu kesukaan tersendiri, yaitu menyelam. Memerlukan yang namanya tabung oksigen. Artinya bahwa apapun ketika akan menikmati laut, di tengah laut dan juga yang ada di dalamnya terumbu karang, ikan-ikan dan sebagainya, memerlukan usaha yang besar. Tempat yang dalam ini, di tengah laut ini, selain memang memerlukan usaha yang besar untuk menikmatinya, di sana juga terdapat bahaya dan resiko. Selain memang airnya dalam, berarus, terus kemudian juga di sana ada karang-karang yang tajam, juga mungkin akan bertemu dengan ikan-ikan yang buas. Satu contoh mungkin hiu, atau mungkin hewan-hewan lain, saya lupa, yang belut listrik. Tetapi pada bacaan kita
pada saat ini tempat yang dalam ini justru adalah tempat yang diperintahkan untuk didatangi. Murid Yesus, seorang penjala ikan yang namanya Simon Petrus diutus untuk menuju ke laut yang dalam untuk menebarkan jalannya. Dalam bacaan kita pada saat ini secara naratif memang nampak bahwa Tuhan Yesus ketika itu sudah semakin terkenal sehingga banyak orang yang terus kemudian mengikuti dia. Dan dalam bacaan kita pada saat ini Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus yang merupakan seorang penjala ikan di danau Genesaret. Petrus dan teman-temannya ini sudah semalaman penuh bekerja menjala ikan, tetapi kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi pada kesempatan ini justru Tuhan Yesus meminta untuk dia kembali ke tengah laut untuk kembali menjala ikan. Padahal sudah semalaman penuh. Ya tentu pasti Petrus di sini sudah baik itu ke tempat yang dangkal maupun tempat yang dalam semuanya sudah dijelajahi. Tetapi pada kesempatan ini Tuhan Yesus meminta Petrus untuk kembali ke tengah danau Genesaret untuk menebarkan jalannya kembali. Hasilnya kemudian mereka mendapatkan banyak sekali ikan, bahkan perahu mereka sendiri tidak muat dan harus memanggil temannya untuk membantu membawa atau mungkin juga menampung ikan-ikan yang didapatkan tadi. Tapi kemudian Petrus justru di ayat yang ke-8 berkata yang demikian, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Bukan berarti terus kemudian Petrus menolak Tuhan Yesus, melainkan masalah kelayakan. Petrus merasa diri tidak layak. Namun meskipun demikian Tuhan Yesus tidak lantas pergi, namun malah mendekatinya dan mengatakan di ayat yang ke-10, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kalau semisal kita bersama-sama telaah secara harafiah yang namanya menjala manusia, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, menjala manusia itu yang seperti apa? Apakah ada orang di jalan terus kemudian dijaring begitu seperti ikan? Monggo, kalau semisal ada yang ingin berpendapat menjala manusia itu seperti apa? Mboten wonten? Kalau saya biasanya ketika berdialog dengan orang-orang, menjala manusia itu biasanya adalah berusaha untuk menarik jiwa-jiwa untuk kemudian mengikut Kristus. Artinya bagi setiap mereka yang bukan pengikut Kristus, sebisa mungkin ditarik untuk kemudian menjadi
pengikut Kristus, menjadi Kristen, itu biasanya terkait dengan menjala manusia. Itu pendapat umumnya. Tetapi pada saat ini mari kita bersama-sama belajar bahwa ketika hal itu yang dilakukan, itu namanya, kalau istilah yang saat ini populer adalah kristenisasi. Artinya bahwa setiap yang kita lakukan untuk mengupayakan seseorang menjadi pengikut Kristus, di situ kita tidak menghargai adanya perbedaan di antara kita, yaitu agama-agama lain. Artinya semua agama yang ada terus kemudian dipandang tidak cukup untuk menjamin kehidupan dan keselamatan, terus kemudian sehingga seseorang itu harus mengikut Kristen dan juga masuk beragama Kristen. Tetapi di sini kita bersama-sama diajak untuk sebenarnya kita memaknai ulang yang namanya menjala manusia. Dalam arti menjala manusia harusnya dipahami masih berkaitan dengan firman Tuhan di minggu-minggu lalu. Menjala manusia adalah masih terkait dengan pewartaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, yaitu menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, penglihatan bagi yang buta, dan pembebasan bagi yang tertindas. Itulah yang kemudian kita bersama-sama pahami sebagai tempat yang dalam. Artinya, kalau saya memahami ketika seseorang menjala manusia, terus kemudian yang dilakukan adalah menarik, bahkan mungkin juga menarik secara paksa seseorang untuk masuk ke agama Kristen, rasanya itu hal yang itu hal yang dangkal. Masih ada hal yang lebih dalam daripada itu, yaitu tadi menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi yang ditawan, penglihatan bagi yang buta, dan pembebasan bagi yang tertindas. Masih ada kaitannya di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Tetapi untuk melakukan itu semua ada poin penting yang perlu kita hayati bersama-sama dan yang perlu kita jadikan pedoman bersama-sama. Yang terdapat dalam Lukas 5 ayat yang ke-11 yang demikian, dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Poin meninggalkan segala sesuatu. Ini mungkin rasanya meninggalkan sesuatu itu yang bagaimana? Mungkin rasanya kita akan bertanya-tanya. Tapi segala sesuatu ya segala sesuatu. Artinya juga termasuk ego, juga termasuk gengsi, juga termasuk harta, juga termasuk iri hati, dan apapun hal-hal yang tersebut yang seringkali menghambat kita untuk berbuat sesuatu, untuk melayani, untuk menolong. Karena terkadang ada perasaan yang demikian. Misalnya, ketika mungkin kita berada di jalan, terus kemudian melihat saudara kita yang jatuh dari motor, terus kemudian sebenarnya dalam hati kita ingin menolong, tapi terus kemudian ada pikiran,
Lah wingi utangnya urung dibayari. Terus kemudian akhirnya karena ada rasa gengsi apa sebagainya, akhirnya tidak jadi untuk menolong. Juga terkait dengan yang pada saat ini kita rasakan bersama-sama terkait dengan pandemi COVID-19 yang kita sadari bersama-sama telah merusak banyak hal, baik dari sisi perekonomian, terus kemudian dari sosial, terus kemudian juga dari tata kehidupan masyarakat yang harus ditata ulang sedemikian rupa. Harus kalau kemana-mana mengenakan masker, membiasakan diri mencuci tangan, semuanya itu ditata ulang sedemikian rupa dalam rangka kita beradaptasi dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi juga satu hal yang perlu disadari, bahwa ada saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin terdampak hebat dari pandemi ini. Secara khusus mungkin yang kita ketahui bersama-sama bagaimana sektor pariwisata sempat vakum, terus kemudian sektor hiburan juga sempat vakum. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tanpa daya, kehilangan harapan, yang serba terbatas, yang lemah, yang menderita. Kita bersama-sama pada saat ini diutus untuk ke tempat yang dalam, untuk memberikan setidaknya telinga kita untuk mendengar jeritan mereka. Kita bersama-sama pada saat ini diutus untuk melihat, untuk menengok sejenak ke tempat yang dalam itu. Memang memerlukan usaha yang besar tentu, tetapi bukan berarti ini sesuatu yang tidak bisa untuk dilakukan. Kita mungkin juga mengenal pribadi-pribadi yang terus kemudian juga harus kehilangan orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dicintainya, yang terus kemudian mereka yang meninggal tanpa ada perpisahan karena harus dimakamkan secara prokes. Ke tempat inilah kita bersama-sama pada saat ini diutus untuk memberitakan penghiburan dan juga membagi kehidupan cinta kasih serta damai sejahtera. Maka yang diperlukan bukan hanya keberanian untuk terjun ke tengah lautan yang dalam itu, melainkan juga kepekaan terhadap keadaan manusia yang terdalam, di lubuk hatinya yang paling dalam, serta juga tanggap dan juga bersedia mendampingi dan berbagi kehidupan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dengan mereka. Tetapi satu hal yang perlu dijadikan pegangan bagi kita adalah kemauan kita untuk meninggalkan segala sesuatu dalam setiap langkah pelayanan yang kita lakukan. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memampukan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.
Mari kita bersama-sama respon firman Tuhan yang telah kita terima pada pagi hari ini dengan kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 145. Mari tuturkan kembali, kita pujikan bait yang pertama saja. Tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malah bernyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi, mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan kita bersama-sama mendeklarasikan pengakuan kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, pada saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas limpahan berkat-Mu yang telah kami rasakan pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucap syukur atas nafas segar yang telah Tuhan sediakan pada pagi hari ini, juga karena Tuhan telah perkenankan kami berjalan dari tempat kami masing-masing menuju ke tempat ini untuk beribadah. Kami menyadari ya Tuhan bahwa semuanya itu dapat terjadi berkat kemurahan yang datangnya hanya daripada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami di dalam setiap dinamika dan juga lika-liku dalam penanganan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kesabaran dan juga kekuatan bagi setiap mereka yang menjadi garda terdepan, baik mereka yang berada dalam jajaran pemerintahan maupun mereka tenaga kesehatan. Kiranya setiap upaya yang mereka lakukan, kiranya Tuhan menyertai setiap upaya yang mereka lakukan, agar kiranya setiap langkah penanganan yang telah mereka upayakan, baik melalui peraturan, kebijakan, maupun juga melalui proses-proses vaksinasi,
Dan segala sesuatu yang telah diupayakan kiranya semuanya itu hanyalah untuk keadaan kami yang semakin membaik. Pada saat ini juga kami berdoa bagi gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai persekutuan kami di tempat ini, di GKJW Jemaat Pare. Kami menyerahkan seluruh tenaga pelayanan di gereja kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mulai dari Bapak Pendeta, Penatua Diaken, Komisi Badan Pembantu, pengurus kelompok, dan setiap warga jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya dalam setiap langkah pelayanan yang dilakukan kiranya hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Secara khusus juga pada saat ini kami berdoa bagi pendeta kami yang saat ini sedang menjalankan masa cuti. Kiranya Tuhan pelihara, kiranya Tuhan jaga, dan juga Tuhan berikan kesehatan, agar kiranya ketika nanti kembali bersama-sama dengan kami, ada sukacita luar biasa yang datangnya hanya daripada-Mu. Juga pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir dalam peribadahan pada saat ini. Kiranya apapun yang menjadi halangan, kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupannya, agar kiranya di lain kesempatan dapat kembali bersama-sama dengan kami untuk berkumpul di tempat ini, untuk bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, kami mengharapkan mukjizat Tuhan nyata bersama-sama mereka. Dan juga kami berdoa bagi keluarga yang mengusahakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik melalui obat, makanan maupun minuman. Kiranya setiap upaya yang dilakukan kiranya dapat berdampak baik bagi pemulihan saudara-saudara kami yang sakit, dan kiranya juga dapat kembali bersama-sama kami dalam persekutuan kami untuk bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang sepenuhnya kami serahkan kepada-Mu, dan yang kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sudah selayaknya jika kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mengaturkan persembahan. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan pada minggu pagi hari ini. Diambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan kita mengaturkan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 441 bait pertama. Mari kita aturkan persembahan di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Dengan segala penuh ucap syukur kami haturkan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan senantiasa selalu membersamai di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan sudah memberkati kami dari hari lepas hari. Dan kami juga mengucap syukur banyak berterima kasih. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami. Pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk bisa mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Sucikan persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan bisa berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan pada saat ini dengan berlipat-lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama undur dari peribadahan kita pada pagi hari ini dengan damai dan sukacita. Kita jalani kehidupan kita sesuai dengan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan senantiasa bersedia untuk meninggalkan segala sesuatu untuk bertolak ke tempat yang dalam, untuk membagikan sukacita dan damai sejahtera kepada sesama kita. Kiranya Tuhan yang memampukan kita. Mari kita bersama-sama respon dengan kita memujikan pelengkap Kidung Jemaat 177 bait yang pertama, Aku Tuhan Semesta.
Mari mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat. Anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.